Tapi saya menikmati karena dampak dari Pak Mahfud bicara, terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa, langkah Ketua Komite TPPU Mahfud MD mengungkap transaksi janggal senilai ratusan triliun rupiah kepada publik kini menjadi polemik. DPR mengkritik Mahfud tengah mencari panggung politik. Dengan angka-angka ukuran raksasa, data yang diungkap Mahfud memang cukup sulit dicerna. Sejumlah anggota DPR pun mendorong penggunaan hak angket dan membentuk pansus agar skandal transaksi janggal dapat terang benderang. Terbongkar semua permasalahan yang tidak kita pahami dengan baik. Terima kasih Pak Mahfud. Selamat berjuang. Itulah salah satu komentar anggota Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang dipimpin Mahfud MD. Rapat ini sendiri digelar sebagai buntut pernyataan Mahfud MD pada 8 Maret 2023 yang mengungkap laporan hasil analisis PPATK yang menunjukkan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Data tersebut merupakan akumulasi sejak 2009 hingga 2023. Ada 160 laporan yang melibatkan 460 orang lebih di Kementerian Keuangan. Data menunjukkan pergerakan uang mayoritas ada di lingkungan Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Pengungkapan Mahfud MD sesungguhnya memecah kebuntuan hukum pengusutan harta tak wajar pejabat negara, seperti dalam kasus mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Pasalnya, pimpinan KPK Alexander Marwata sempat menyatakan KPK kesulitan menjerat Alun. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK harus memastikan tindak pidana asalnya adalah korupsi. KPK memang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, tapi dengan syarat pidana asalnya berasal dari korupsi. Kan begitu. Kalau kita tiba-tiba langsung melakukan TPPU, ya, kemudian kita nggak tahu uang yang dicuci itu dari kejahatan apa, nah, ya sulit juga kita. Mungkin karena data yang diungkap Mahfud terlalu spektakuler, isu ini lalu bergeser. Alih-alih segera bergulir secara due process of law, persoalan ini justru masuk ke ranah politik. Sejumlah wakil rakyat mempersoalkan langkah Mahfud mengungkap isu transaksi janggal ini kepada publik. Saya baca dari awal sampai selesai. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Nggak ada Pak, di sini fungsi komite itu untuk mengumumkan, untuk konvers, untuk bicara ada 349 triliun ya terindikasi dengan TPPU dan tindak pidana lainnya di satu kementerian atau lembaga. Nggak ada Pak. Setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko Pak. Ya, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya Pak, sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama Pak. Pengamat politik Khairul Umam menilai sejumlah anggota DPR bersikap agresif karena Mahfud berpotensi mengusik zona nyaman elit politik. Sebenarnya ada sejumlah pihak yang kemudian berpotensi memiliki kaitan kuat dengan isu-isu ini. Salah satunya adalah politically exposed person, jadi para elit-elit kekuatan politik. Yang kemudian kedua terkait dengan beneficial ownership atau pemilik korporasi-korporasi besar yang justru memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kekuasaan.
Komisi 11 DPR tidak mau kalah. Kementerian Keuangan Sri Mulyani dipanggil untuk menjelaskan duduk perkara isu transaksi janggal yang tengah viral. Kepada DPR, Menkyu menyatakan bahwa mayoritas transaksi tidak terkait Kementerian Keuangan. Hanya ada transaksi senilai 3,3 triliun rupiah yang merupakan akumulasi debit kredit pegawai Kemenkyu. Gaduh isu transaksi janggal 349 triliun rupiah membuat Presiden Jokowi memanggil Kepala PPATK dan Menko Polhukam ke istana. Presiden meminta persoalan ini dibuka seterang-terangnya. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan. Mendapat arahan jelas dari Presiden, Ketua Komite TPPU, Mahfud MD pun menyatakan siap untuk datang dan memberi keterangan kepada DPR. Kamis petang, Komisi 3 DPR dan Ketua Komite TPPU, Mahfud MD, akhirnya duduk bersama. Mahfud menjelaskan transaksi janggal 349 triliun melibatkan ASN Kemenkyu. Dalam rapat ini Mahfud juga menepis perbedaan data antara dirinya dan Menkyu. Menurut Mahfud, yang terjadi adalah perbedaan cara membaca data. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke dalam 3 kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti Anda datang, nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Ini laporannya pencucian uang di bidang bea cukai, lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong. Dalam rapat ini, sejumlah anggota Komisi 3 DPR mendorong penggunaan hak angket dan pembentukan pansus untuk menuntaskan pusaran skandal 349 triliun. Menggunakan hak angket kita untuk menyelidiki dan mengungkapkan TPPU sebesar 349 triliun yang ditengarai terjadi di lingkungan Kemenkeu ini, sebagaimana diungkapkan oleh Pak Mahfud tadi, untuk membentuk pansus. Saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini. Kalau kita ingin kiranya persoalan ini selesai, terbuka kotak Pandora ini dan rakyat mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, menurut saya hanya satu proses yang bisa kita lewati, yaitu melalui hak angket. Pertanyaannya, mampukah proses politik di DPR membuat skandal transaksi janggal menjadi terang benderang? Pansus skandal dana talangan Bank Senturi misalnya, sejak awal dikritik sebagai panggung politik anggota DPR semata. Pansus ini pun tidak mampu menjawab beberapa pertanyaan penting terkait proses pengucuran uang negara.